Malam ini merupakan malam pernikahan Abraham dan Sonia yang kembali diadakan di Pure Paradise Hotel. Kedua pasangan pengantin itu terlihat sangat serasi, tampan dan cantik. Usia keduanya terpaut sangat jauh, belasan tahun. Tapi penampilan Abraham masih terlihat seperti baru berusia 30 tahun meskipun saat ini pria itu sudah berusia 42 tahun. Selamat paman, Sonia. Semoga kalian selalu bahagia. Revina memeluk Sonia yang semula menjadi adik ipar sekarang berubah jadi bibinya. Terima kasih, Revina. Aku juga mengucapkan selamat buat kalian karena sebentar lagi akan menjadi orang tua. Balas Sonia dengan senyum penuh kebahagiaan di hari pernikahannya. Tapi siapa yang tahu di dalam hati wanita itu saat ini? Sebentar lagi aku juga bisa membuatmu jadi seperti Revina jika kau mau. Bisik Abraham membuat Sonia membelalakan matanya karena mengerti apa yang dimaksud oleh pria yang kini sudah menjadi suaminya. Sayang, ayo kita kembali ke kamar. Ingat pesan dokter, kau tidak boleh kelelahan. Ajak Felix karena sudah lebih dari 1 jam mereka di sana. Tapi aku, benar sayang, kau harus banyak istirahat dan tidak boleh tidur terlalu larut. Tidak baik untuk kandunganmu. Mary membenarkan kata-kata Felix. Abraham dan Sonia pasti mengerti dengan keadaanmu. Tambah Mary yang mengerti perasaan tidak enak Revina jika harus pergi lebih awal. Astaga, Mommy tidak tahu jika aku kembali ke kamar. Aku tidak akan bisa langsung tidur dan istirahat karena Felix pasti akan mengajakku, kata Revina dalam hati. Tapi mulutnya malah tersenyum dan mengangguk menurut apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Kau dengar, Mommy juga mengkhawatirkan kesehatanmu dan bayi kita, kata Felix yang merasa senang karena Mary mendukungnya. Revina tidak punya pilihan lain selain mengikuti Felix kembali ke kamar dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Revina tadi. Ia tidak bisa langsung istirahat begitu masuk di dalam kamar karena Felix, mengingat istrinya sekarang sedang hamil dan tidak boleh terlalu lelah dan banyak beraktivitas. Berbeda dengan Felix dan Revina yang tengah memadu kasih, pasangan pengantin yang sedang melangsungkan pesta pernikahan saat ini sedang berbisik, terlihat sangat romantis siapapun yang melihatnya, tapi kenyataannya mereka justru sedang berdebat. Aku tidak mau, kau lihat tamu undangan masih ada. Tidak sopan meninggalkan mereka, bisik Sonia yang menolak ajakan Abraham untuk segera masuk ke kamar. Benar yang dikatakan oleh Sonia, beberapa tamu undangan masih duduk menikmati acaranya. Abraham hanya mampu menggeram kesal karena belum bisa membawa Sonia masuk ke dalam kamar. Jika saja Heru dan Eric tidak ada di sana, pasti sejak tadi ia sudah membawa istrinya itu pergi. Sepertinya pria itu memang sudah tidak sabar. 1 jam kemudian seluruh tamu undangan sudah pulang dan sekarang yang tinggal hanyalah keluarga Sonia. Karena Abraham memang tidak memiliki siapapun lagi selain keponakannya, Revina. Tuan, Papa, Abraham merasa canggung memanggil Heru dengan sebutan Papa karena saat ini Heru sudah menjadi ayah mertuanya. Aku dan Sonia permisi. Abraham berpamitan dengan kaku di hadapan kedua orang tua istrinya. Iya, silakan, balas Heru sedangkan istrinya menahan tawa melihat wajah Abraham yang tengah gugup. Abraham menggandeng tangan Sonia membawa istrinya masuk ke dalam lift menuju kamar pengantin mereka di lantai atas. Dengan tidak sabar Abraham mengangkat tubuh istrinya berjalan menuju kamar meskipun wanita itu memberontak. Turunkan aku masih bisa berjalan sendiri, kata Sonia kesal. Menurut atau aku akan melakukan yang lebih lagi di sini, biar CCTV itu merekamnya. Ancam Abraham yang membuat Sonia tidak berkutik. Abraham menurunkan tubuh istrinya di atas tempat tidur dan langsung mengukuk tubuh wanita itu. Sekarang kau sudah sah menjadi istriku. Jadi sekarang kita sudah bisa. Abraham menghentikan kata-katanya tapi matanya menatap istrinya. Tunggu, aku ingin ke kamar mandi sebentar. Sonia beralasan karena sebenarnya ia sungguh belum siap untuk melakukan malam pertamanya dengan pria yang sudah menjadi suaminya sekarang. Itu pasti hanya alasanmu saja. Tidak, aku benar-benar ingin buang air dan juga harus membersihkan diri. Saat ini sangat tidak nyaman, kata Sonia lagi dan sepertinya berhasil. Tapi ia juga tidak mau memaksa istrinya. Hampir 1 jam Sonia mengurung dirinya di kamar mandi. Ia sengaja berlama-lama karena untuk menghindari Abraham. Saat Sonia keluar dari kamar mandi, ia merasa lega ketika mendapati Abraham tidak ada di dalam kamar. Sonia segera membuka lemari untuk mengambil pakaian yang sudah disiapkannya. Di mana pakaianku? Astaga, baju apa ini? Sonia bergidik negeri melihat tampilan potongan baju yang begitu menantang. Tanpa Sonia duga Abraham menarik selimut dengan kuat sehingga menampakkan tubuh Sonia yang tadi bersembunyi di bawah kain tebal itu. Mengapa kau memakai itu?
Abraham terkejut melihat Sonia memakai kemeja miliknya. Aku tidak punya baju, jadi aku pinjam kemeja milikmu, jawab Sonia takut. Lebih bagus jika kau tidak pakai baju, Abraham tersenyum menyeringai. Abraham hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya, lalu ia berjalan mendekat sambil menatap Sonia penuh arti. Aku menginginkanmu malam ini, bisik Abraham memegang dagu Sonia kemudian wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Pagi harinya Sonia terbangun tidak mendapati Abraham di sampingnya. Apa dia tidak pulang ke kamar tadi malam? Dia tidur di mana? Sonia melihat tempat tidur di sampingnya masih rapi. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Sonia turun ke restoran hotel untuk sarapan. Sonia terkesiap melihat Abraham sudah berkumpul bersama keluarganya. Felix dan Revina juga ada di sana. Sayang, bagaimana tidurmu tadi malam? Tanya mamanya menggoda Sonia. Biasa saja, Ma, jawab Sonia datar sambil mengambil makanannya ke piring. Sonia, mengapa kau tidak mengambilkan makanan untuk suamimu? Yuli menegur putrinya. Sonia melihat ke arah Abraham. Memang belum ada piring di depannya, hanya ada segelas kopi yang masih utuh. Dengan senyum terpaksa Sonia mulai mengambilkan sarapan untuk Abraham yang duduk di sampingnya. Saat Sonia tiba di restoran, Abraham juga baru saja tiba beberapa saat lebih dulu dari Sonia. Setelah selesai sarapan, semua orang pergi kembali melakukan aktivitas masing-masing. Sekarang hanya tinggal Abraham dan Sonia yang saling berdiam diri dalam suasana yang canggung. Sonia tidak tahu harus bagaimana untuk memulai pembicaraan dengan Abraham. Apakah dia harus bertanya kepada pria itu pergi kemana tadi malam? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Sedang Sonia berperang dengan batinnya, tiba-tiba Abraham bangun dari duduknya. Aku akan pergi ke kantor, sore nanti asistenku akan mengantarkanmu pulang ke rumah, Abraham berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu pria itu langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini Sonia sedang duduk di ruangannya. Sejak tadi ia melihat rekaman CCTV di hotel. Seperti yang ia duga, Abraham tidak kembali lagi setelah pergi dari kamar tadi malam. Baru tadi pagi Abraham datang ke hotel dan langsung menuju restoran untuk sarapan bersama keluarganya. Lamunan Sonia buyar ketika seorang staf hotel datang. Ada apa? Sonia mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Asisten suami Anda sedang menunggu di luar, kata wanita yang memakai seragam khas Pure Paradise Hotel. Oh, suruh dia menunggu sebentar. Sonia segera mengemas barang-barangnya untuk dibawa pulang ke rumah suaminya. Lebih kurang 30 menit Sonia sudah tiba di rumah Abraham. Seorang pelayan mengantarkannya ke kamar. Abraham masih belum pulang dari kantornya. Sonia kemudian membersihkan diri dan berganti pakaian. Sonia melihat jam di tangannya, masih sore. Biasanya Abraham akan pulang pukul 6. Sonia lantas membaringkan tubuhnya di tempat tidur sehingga ia tertidur. Ketukan pintu kamar menyadarkan Sonia. Seorang pelayan memberitahu jika sudah waktunya untuk makan malam. Sonia melihatnya ternyata hari sudah malam. Ia bergegas bangun untuk melihat apakah Abraham sudah pulang atau belum. Saat Sonia tiba meja makan, Abraham sudah ada di sana. Sejak kapan dia pulang? Bahkan pria itu sudah berganti pakaian. Apa tadi ia tidur begitu nyenyak sehingga tidak sadar saat Abraham pulang dan masuk ke kamar. Abraham dan Sonia menikmati makan dalam diam. Sesekali wanita itu melirik ke arah suaminya. Namun Abraham terlihat begitu acuh seolah-olah tidak menyadari jika Sonia meliriknya. Setelah menyelesaikan makannya Abraham pergi terlebih dahulu tanpa sepatah kata menyapa istrinya. Pria itu langsung masuk ke dalam ruangan kerjanya dan bekerja hingga larut malam. Sementara di dalam kamar, Sonia masih belum bisa memejamkan matanya. Sudah hampir pukul 11 malam tapi Abraham belum juga masuk ke kamar. Apa mungkin pria itu tidur di kamar yang lain? Sonia menghela napasnya memikirkan apakah ia telah berbuat salah kepada Abraham atau mungkin ada kata-katanya yang menyinggung pria itu. Ingin bertanya, tapi Sonia tidak memiliki keberanian untuk itu. Sonia akhirnya tertidur karena sudah mengantuk. Saat pagi hari Sonia terbangun, ia juga tidak melihat keberadaan Abraham dan ketika wanita itu menanyakan kepada pelayan, Abraham sudah berangkat pagi-pagi sekali. Sonia menghela napasnya melihat sikap Abraham. Jika dulu sebelum menikah, pria itu sangat cerewet dan pemaksa, bahkan suka sekali menciumnya tanpa permisi. Tapi sekarang setelah menikah Abraham menjadi dingin dan acuh. Asteris Felix dan Revina baru saja tiba di London saat hari menjelang malam. Setelah makan malam dan mengantarkan Revina beristirahat di kamar, Felix masuk ke ruangan kerjanya. Ia harus mengerjakan pekerjaan yang sudah menumpuk karena ditinggal beberapa hari sebelum semakin bertambah. Setelah melewati tengah malam Felix baru kembali ke kamar.
Ia melihat Revina sudah tertidur pulas. Felix pun ikut merebahkan diri di samping istrinya dan tidur sambil memeluk tubuh wanita yang sedang mengandung anaknya. Semakin hari semakin bertambah besar rasa cinta yang ia rasakan kepada wanita yang sudah hampir 1 tahun menjadi istrinya. Rasanya ia tidak sanggup untuk berpisah dengan Revina. Keesokan harinya, Felix bekerja seperti biasa. Menjelang tengah hari, Mia kembali datang untuk menemui Felix. Mia tersenyum melihat Felix. Akhirnya ia bisa bertemu dengan pria yang sudah berjanji akan membantunya. "Felix, kau sudah kembali. Kemarin aku datang ke sini tapi kau tidak ada," kata Mia sambil berjalan mendekat ke meja kerja Felix. "Mengapa kau datang lagi kemari?" Mia terkesiap mendengar pertanyaan Felix. Bukankah pria itu sudah mengatakan akan membantunya beberapa hari yang lalu? "Apa maksudmu menanyakan itu? Bukankah kau sudah berjanji akan membantuku? Apa kau lupa?" Mia mengingatkan. "Aku tidak lupa. Saat ini aku masih berusaha untuk mencari ayah dari anakmu." "Apa maksudmu mencari ayah dari anakku? Bukannya kau sendiri adalah ayahnya?" tanya Mia dengan suara bergetar menahan marah. "Apa?" Felix dan Mia menoleh ke arah sumber suara yang berasal dari pintu masuk. "Revina." Felix terkejut melihat Revina yang tiba-tiba saja masuk ke ruangannya. Revina memang sengaja tidak memberitahukan kedatangannya kepada Felix. Ia ingin memberikan kejutan untuk suaminya, tapi malah ia yang terkejut. "Ternyata benar apa yang aku pikirkan, kau adalah ayah dari anak itu," kata Revina sambil menahan sesak di dadanya mendengar perkataan Mia. "Tidak, itu tidak benar. Sayang, bukan aku ayahnya." Felix berjalan menuju Revina. Felix ingin memeluk Revina untuk menenangkan tapi dengan cepat Revina menepis tangan Felix dan menjauh dari jangkauan pria itu. "Jangan menyentuhku. Kau telah membohongiku," kata Revina marah. "Aku tidak bohong. Aku bisa menjelaskannya padamu. Percayalah." Felix berusaha membujuk Revina. Felix begitu takut Revina akan meninggalkannya. Sebisa mungkin Felix ingin menyembunyikan hal itu dari Revina. Tapi sayangnya Revina malah mendengar langsung dari mulut Mia.